Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ramu, welcome back to our podcast. Edify Ramu, learn, grow, inspire. Hari ini Miss Gita sedang bersama putra-putri hebat kebanggaan YPI Raudatul Muttaqin. Ada siapa ya? Kita kenalan yuk. Ada Rizky dan juga Kimi dari unit SMPIT Raudatul Muttaqin. Say hi. Hai. Sahabat Ramu, hari ini kita bertiga kompak nih pakai busana adat dari Indonesia. Nah, ini dalam rangka apa sih Rizky dan Kimi kita pakai baju seperti ini? Jadi kita pakai baju ini dalam rangka Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, betul, karena tema podcast hari ini adalah tentang Bulan Bahasa. Nah, Rizky sama Kimi tahu kenapa bulan Oktober ini kalau di Indonesia disebutnya dengan Bulan Bahasa? Karena di salah satu Sumpah Pemuda yang bunyinya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Karena itu dinamakan bulan bahasa. Tentang bahasa ya, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi momennya nih Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda ya? Iya, Miss. Rizky tahu nggak tanggal pastinya waktu peristiwa Sumpah Pemuda itu? 28 Oktober tahun 1928. Oke, 28 Oktober tahun 1928. 28 kita merdeka tahun 1945. agak jauh ya jaraknya ya. Oke, kita bantu jelaskan nih. Jadi awalnya itu nih sahabat Ramu, kita itu adanya kebangkitan nasional dulu. Jadi kan tadi kita terpecah belah kan, masing-masing daerah melawan penjajah tuh. Nah, akhirnya kita ada namanya kebangkitan nasional. Dibentuklah organisasi pertama, yaitu Budi Utomo. Nanti setelah pemuda-pemudinya itu mulai tersadarkan bahwa kita nih nggak bisa kalau masing-masing melawan penjajah, kita harus bersatu gitu kan. Satu gerakan, satu komando gitu kan, gimana caranya untuk mengusir penjajah. Nah, setelah itu berlangsung terus tuh kan, mulai ada pemuda-pemudi yang udah sekolah, yang udah bentuk organisasi-organisasi, sehingga terbentuklah si Ikrar Sumpah Pemuda. Hafal Ikrar Sumpah Pemuda? Hafal. Kita kasih tahu ke sahabat Ramu yuk. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke. Nah, Rizky sama Kimi mendengar dari isi Ikrar Sumpah Pemuda, hikmahnya apa bagi kalian? Hikmah dari Sumpah Pemuda adalah bahwa kita harus semangat akan persatuan kita. Nah, sebelum Sumpah Pemuda itu, bangsa Indonesia itu terpecah belah menjadi beberapa suku, Miss. Setelah ada Sumpah Pemuda, kita harus sadar bahwa kita butuh persatuan. Betul. Setuju Kimi? Setuju. Karena itu juga Indonesia bisa merdeka. Betul. Jadi walaupun pada saat Sumpah Pemuda tuh ya, ada organisasi dari Jong Java. Jong Java tuh orang-orang Jawa. Ada Jong Minahasa, Jong Maluku. Mereka semua kan beda-beda ya. Nah, nanti mereka tuh sadar, oh fisik kita juga berbeda nih, orang Jawa sama orang Papua beda. Tapi gimana cara kita untuk bisa merdeka? Caranya adalah bersatu walaupun berbeda-beda suku, tapi rasanya itu harus satu, persatuan. Nah, jadi mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nah, jadi seperti itu, biar ada rasa persatuan. Ketika ada daerah yang dikuasai oleh penjajah, semuanya tuh bersatu gitu loh, punya rasa semangat gitu, untuk mengusir penjajah. Nah, Rizky dan Kimi, tadi kan hikmahnya mengenai semangat persatuan, ya kan? Sumpah Pemuda tuh dengan semangat persatuan. Nah, Rizky dan Kimi sudah mengamalkan rasa persatuan itu kah? Sudah, Miss. Sudah. Contoh yang Kimi lakukan apa? Contohnya, saya memiliki teman dari berbagai daerah dan suku. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, dan lain-lain. Oke, lintas suku ya, lintas daerah. Kalau Rizky? Sama seperti Kimi tadi, Miss, saya tidak pilih-pilih teman asalkan teman itu baik.
Jadi nggak masalah ya dia mau orang Padang, orang Betawi itu nggak masalah. Yang penting Betul. orang itu baik, kita temenan. Oke, keren Rizky dan Kimi mengutamakan persatuan. Berikutnya, nah setelah isi Sumpah Pemuda itu, ya kan, jadi ada rasa persatuan gitu kan, bisa merdeka ya, benar ya Kimi ya? Iya. Oke, bisa merdeka. Nah Rizky, pernah ada di pelajaran kan ya, kita mempelajari Al-Quran kan di SMP IT Raudatul Mutakin, dalil nakli tentang persatuan gitu ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Rizky tahu nggak di Quran surat berapa yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan bersuku-suku? Ada Miss, di surat Al-Hujurat ayat 13. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Boleh Kimi dia untuk membacakan artinya ya buat sahabat Ramu. Baik, hati-hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Oke, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa apa Kimi tadi? Kita diciptakan memang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, sahabat Ramu, jadi walaupun kita nih beda-beda suku bangsa, tapi kita tetap satu jiwa yaitu Indonesia. Nah, hari ini mengenai pakaian adatnya nih, Miss Gita dan sahabat Ramu mau tahu, Kimi pakai pakaian adat dari daerah mana? Saya pakai pakaian dari daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kimi, ibu kota Provinsi Sumatera Barat itu apa? Kota? Padang. Padang, betul. Jangan ragu. Oke, bagus. Oke, Rizky lagi pakai pakaian adat dari daerah mana? Dari adat Betawi, Miss. Adat Betawi. Betawi itu Jakarta ya? Ya. Oke. Ya, kamu ada atributnya apa aja nih, coba? Ada peci, kain atau sarung, celana batik, sama baju koko, Miss. Baju koko. Ini ada sabuk juga ya? Iya, Pakai sabuk nih, sahabat Ramu. Oke. Keren Rizky ya. Jadi abang Betawi gitu ya. Oke. Nah, hari ini juga Miss Gita pakai pakaian encim. Encim itu pakaian adat Betawi untuk perempuan ya, encim. Oke, nah kita balik lagi ke topiknya nih. Tadi kan udah dapat semangat persatuannya dari Sumpah Pemuda, dari ayat Al-Quran. Nah, kita mengacu sekarang ke bulan bahasa. SMP IT Raudatul Mutakin itu rutin menyelenggarakan perayaan bulan bahasa. Tahun lalu nih, berarti kalian masih kelas 7 ya? Iya, Miss. Baru awal SMP ya kan? Kimi dan Rizky ikut lomba apa waktu bulan bahasa? Kalau aku tahun lalu mengikuti lomba storytelling. Storytelling. Oke, kalau Kimi ikut lomba apa, Kim? Kalau dulu pas kelas 7 pada saat bulan bahasa, saya mengikuti lomba speech. Speech, wah dua-duanya sama-sama ikut lomba English ya. Oke, keren. Kalau tahun lalu Miss Gita jadi juri tari daerah. Jadi peserta yang lain tuh anak-anak SMP mereka tari daerah. Di situ nyanyi lagu daerah juga ada ya, mata lomba nyanyi lagu daerah nih sahabat Ramu. Kayaknya udah langka kan sekarang anak muda yang hafal atau yang suka dengan budaya Indonesia gitu kan. Banyak kan sekarang kan udah mulai yang modernisasi banget ya. Jadi di SMP IT Ramu kita tuh diajak untuk kembali mengenal gitu. Apa aja sih budaya di Indonesia? Ada suku-suku apa aja di Indonesia? Kalau Kimi dan Rizky suka nggak dengan pakaian adat yang harus dipakai di sekolah ini? Suka, karena itu tuh bisa membuat kita lebih cinta dengan suku dan adat yang ada di Indonesia. Betul ya. Sahabat Ramu, Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Mutakin atau YPI Ramu memiliki program Hajura nih. Tapi dengan nama yang berbeda-beda di tiap unitnya. Kalau Hajura di SMP Ramu, apa Ki artinya? Hari Baju Daerah. Hari Baju Daerah. Jadi kita sebulan sekali nih, itu diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat. Nah, boleh adat mana aja ya. Kimi, seneng nggak dengan adanya program Hari Baju Daerah itu? Seneng karena dengan adanya program baju daerah ini, kita bisa lebih mengenal dan lebih
cinta dengan budaya Indonesia. Oke, budaya di Indonesia, betul ya. Jadi misalnya bulan ini Miss Gita pakai bajunya Betawi, bulan depan Miss Gita pengen coba adat yang lain, adat Batak gitu, itu boleh ya. Jadi ngerasain nih sehari jadi orang Batak, padahal bukan orang Batak. Sama yang lain juga boleh merasakan jadi daerah yang lain. Oke, Rizky dan Kimi, di tahun ini Sumpah Pemuda juga kan kita ada perayaan bulan bahasa ya di Ya. SMP. Ikut lomba? Ikut, Miss. Mata lomba apa yang kamu ikuti? Kalau saya mengikuti mata lomba storytelling, Storytelling tahun ini? iya. Oke, tahun lalu Iki yang ikut storytelling, Yes. sekarang Kimi. Kalau Rizky tahun sekarang apa? Tahun ini saya mengikuti lomba ADC, Miss. ADC, apa itu? Art Design Competition. Oh, Masya Allah, Art Design Competition. Jadi apa yang akan didesain, Ki? Setahu saya sih yang akan didesain nanti adalah logo Expo Raudatul Mutakin tahun depan, Miss. Waduh, nah sahabat Ramu penasaran Expo itu apa? Nah, boleh cek nanti ya di sosial media YPI Ramu unit SMP. Ada nanti kita kegiatan Expo. Kamu berarti yang ikut lomba ADC itu ditugaskan untuk mendesain gitu ya? Iya, Nanti Miss. yang paling bagus menjadi pemenangnya. Oke, keren. SMP mana lagi tuh yang anak SMP-nya udah dilatih gitu kan dan dipersiapkan untuk mendesain. Keren banget. Dulu zaman Miss kita nggak ada deh kayaknya dulu. Ya, karena Miss Gita juga bukan di Ramu. Nah, tapi salut banget sekarang dengan anak SMP Ramu, ternyata kemajuan zamannya itu berdampak positif ya ke kalian ya. Jadi handphone, gadget itu digunakan bukan untuk hal negatif, tapi digunakan untuk hal positif, untuk mendesain. Apalagi Ki, searching-searching ya. Iya, Miss. Masya Allah. Oke, Kimi dan Rizky, udah banyak ya perbincangan kita hari ini. Sahabat Ramu, jangan lupa untuk selalu menonton Edu5 Ramu. Edu5 Ramu, learn, grow, inspire. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.